Saat Saskia Sungkar berjuang dan mengupayakan banyak cara agar bisa menyusui bayi Humaira, perjuangan ibu lain yang hadir dari Mona Ratuliu. Sang anak sulung Mima Syafa didiagnosa mengidap bipolar pada tahun 2022 lalu. Setelah bertahun-tahun bergulat dengan segala tanya tentang apa yang terjadi pada sang putri tercinta. Sudah melihat gejala bahwa Mima punya masalah pada kesehatan mental sejak sang anak masih duduk di bangku sekolah dasar. Mona Ratuliu merasa lega ketika akhirnya tahu pasti tentang apa yang terjadi pada si buah hati. Dari sana, Mona Ratuliu dan suami teguhkan hati menemani sang putri melewati proses panjang yang penuh perjuangan. Selama seminggu, aku di-screening oleh psikiater dan disitulah aku didiagnosa dengan bipolar disorder dan BPD. Untuk kalian yang belum tahu, bipolar disorder adalah gangguan mental yang ditandai oleh perubahan suasana hati yang drastis. Oh iya, memang dari SD udah kelihatan sih Mima ada masalah dengan kesehatan mentalnya. Sering ke psikolog, kita bolak-balik, tapi kan itu apa sih itu juga Mimanya bingung, nyeritainnya juga bingung. Aku juga nggak punya pengalaman jadi bingung gitu ya. Jadi ini proses panjang lah buat kita. Sampai sekarang juga masih proses, karena kan kalau masalah kesehatan mental gitu kan nggak memang di bawah seumur hidup ya. Jadi kita belajar bareng nih, aku sama Mima juga belajar bareng. Yang penting Mima tahu aku bersedia menemani dia sampai kapanpun, sehingga dia tahu kalau dia nggak akan ditinggalin. Itu aja sih, sisanya semua perjuangan sih buat kita. Sebelum sang anak didiagnosa mengidap bipolar, Mona Ratuliu harus berkutat dengan segala teka-teki terkait kondisi Mima Syafa. Inilah masa-masa terberat yang diungkap Mona Ratuliu lantaran tak mengetahui harus berbuat apa dengan kondisi sang anak tercinta. Begitu mereka tahu pasti, maka Mona dan keluarga mulai memahami apa saja yang harus dilakukan untuk menjaga kondisi mental Mima Syafa. Dan bagi Mima sendiri, didiagnosa bipolar tak membuatnya minder, justru membawanya lebih tahu tentang diri sendiri. Dengan aku mengetahui gangguan apa yang ada di diri aku sendiri, aku lebih mengenal dekat tentang diri aku sendiri. Dan aku juga jadi lebih tahu hal-hal yang harus aku lakukan untuk membuat diri aku lebih baik. Dia sekarang lebih tahu apa yang mesti dilakuin. Kayak misalnya, Bunda aku kayaknya mesti ke psikolog lagi nih, soalnya aku kayaknya udah ngerasa gak enak. Itu dia, alhamdulillah dianya sadar. Jadi aku support aja, oke kita mau ke psikolog kapan, janjiannya, kalau perlu diantar, kayak gitu-gitu. Aku supportnya sih kasih fasilitas buat dia. Pernah. Sebenarnya titik yang paling berat adalah di mana waktu kita belum ngerti dia tuh kenapa sih gitu. Aduh ini tuh kenapa sih gitu. Dia belum ngerti dia kenapa, aku nggak ngerti dia kenapa. Itu sih yang paling berat sebenarnya. Tapi setelah setelah tahu ya memang harus dirawat kesehatan mentalnya dia. Kita sama-sama tahu ya, kita jadi lebih tahu apa yang mesti dilakuin lah gitu. Nafas berhembus